Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Baik, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang akhlak, khususnya kitab Al-Akhlaqu lil Banin. Baik, langsung saja kita mulai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas di bab ke-10 tentang Abdullah fi manzilihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Abdullah fi manzilihi, Abdullah di rumahnya. Maksudnya adab Abdullah di rumahnya. Abdullahi fi manzilihi, Abdullah di rumahnya. Misalul adabi, contoh adab, wan nizami, dan kedisiplinan. Yaghtasilu, Abdullah mandi, kulla sabahin, setiap pagi, wa masain, dan setiap sore. Wa ya'tani, dan dia memperhatikan, binadhafati, kebersihan, malabisihi, baju-bajunya atau pakaian-pakaiannya, wa kutubihi, dan buku-bukunya, wa yad'uha, dan dia meletakkan akan buku-bukunya tadi, pakaiannya tadi, murattabatan, dalam keadaan rapi, fi mahallin khossin, di tempat yang khusus, wala yatamakhatu, dan tidak membuang ingus, siapa Abdullah tadi, fi thawbihi, di bajunya, au fil jidari, atau di dinding, walakin, tetapi, fil mindili, di sapu tangan. Wala yabsuqu, dan Abdullah tidak meludah, alal qa'ati, di ruangan. Wala yuwassikhu, dan tidak mengotori, al abwaba, akan pintu-pintu. Wala yaktubu, dan Abdullah tidak menulis, fil judurani, di dinding, maksudnya tidak mencoret-coret dinding lah. Aw yatasallaku, dan Abdullah juga Abdullah tidak juga memanjat, al-asjara, akan pohon. Wala yal'abu, dan Abdullah tidak bermain, biramil ahjari, dengan melempar batu. Nah, Abdullah juga tidak bermain lempar-lempar batu, tidak. Kaila, supaya tidak, yaksiru, memecahkan, zujajan nawafidhi, kaca jendela, au yu'zi, atau mengganggu, ghairahu, akan orang lain. Nah, jadi Abdullah tadi di sini kisah Abdullah lah. Nah, Abdullah di sini sebagai contoh kita berperilaku di rumah. Apa aja yang kalau kita contoh dari kisah Abdullah di sini? Nah, yang pertama tadi tentang mandi setiap pagi dan sore. Kemudian memperhatikan kebersihan, baik itu baju maupun buku. Kemudian meletakkan lagi buku-buku, baju-baju tadi dengan rapi di tempat yang khusus, dimana di rak buku, atau di lemari bisa juga. Kemudian wala yatamakhatu, dan tidak membuang ingus di dinding, di baju jangan. Dimana membuang ingus di sapu tangan, fil mindili. Kemudian lagi wala yabsuqu, jangan meludah, tidak meludah, dimana di sembarang tempat, apalagi di ruangan, di aula, di kamar. Nah, jangan. Apalagi lanjutnya nih, wala yuwassikhu, dan tidak mengotori pintu-pintu lah, al abwaba. Wala yaktubu, dan tidak mencoret-coret, fil judrani, dinding. Nah, jangan memanjat pohon juga, lanjutannya itu. Dan tidak bermain melempar-lempar batu. La yal'abu biramyil ahjari,
Kenapa jangan melempar batu, jangan bermain lempar-lempar batu, supaya tidak memecah jendela, sinilah memecah kaca jendela. Nah, atau mengganggu orang lain, supaya tidak seperti itu. Nah, jadi itu adab-adab Abdullah di rumah yang bisa kita tiru. Baik, kita lanjut di paragraf berikutnya atau tulisan berikutnya. Wa kana Abdullahi, dan ada Abdullah itu yusafihu, bersalaman, walidayhi, akan kedua orang tuanya, wa ikhwanahu, dan saudara-saudaranya, wa akhwatihi, dan saudari-saudarinya, kulla sabahin, setiap pagi, wa masain, dan setiap sore. Wala yadkhulu, dan Abdullah tidak masuk, ghurfata, akan kamar, ahadin, seseorang, min ghairi istidzanin, sebelum dapat izin. Wala yuhibbu, dan tidak menyukai siapa Abdullah, ayyajlisa, akan duduk-duduk bersama, ma'al akhdami, bersama pembantu. Wala yukhbiru, dan tidak menceritakan, ahadan, akan seseorang, bima, tentang sesuatu, yaqa'u, yang terjadi, fi manzilihi, di rumahnya. Nah, jadi adab yang berikutnya yang dapat kita contoh dari Abdullah adalah bersalaman kepada orang tua, saudara-saudara kita. Nah, setiap pagi dan sore. Nah, kalau kita misalnya mungkin sebelum berangkat sekolah pagi hari, sore hari setelah pulang sekolah datang ke rumah. Nah, salam, masuk rumah, salim dengan orang tua, dengan saudara. Nah, itulah adab yang bisa kita tiru. Kemudian lagi, la yadkhulu ghurfata hadin, tidak masuk kamar seseorang tanpa izinnya. Jadi kalau mau masuk kamar, baik itu kamar saudara maupun kamar orang tua atau kamar siapa aja, izin dulu dengan orang yang di dalam kamar. Jangan langsung menyelonong masuk, jangan. Kemudian lagi, la yuhibbu ayyajlisa, tidak suka duduk-duduk ma'al akhdami, bersama pembantu. Ini perlu digaris bawahi lah. Maksud dari tidak suka duduk-duduk di sini adalah yang pertama, supaya pembantu itu tidak hilang rasa hormatnya kepada majikannya. Jangan sampai pembantu itu malah apa bahasanya lah, seenaknya sendiri, meremehkan majikannya. Jangan sampai seperti itu. Yang pertama, kenapa tidak menyukai duduk-duduk dengan pembantunya, satu alasan. Yang kedua juga supaya tidak mengganggu pekerjaan pembantu. Nah, mungkin pembantu sibuk, ada pekerjaan menumpuk. Nah, kita malah mengajaknya duduk-duduk santai. Nah, jangan mengganggu pekerjaan pembantu tadi. Cuman kalau dua hal ini tidak dikhawatirkan terjadi, nah maka boleh saja sebenarnya duduk-duduk dengan pembantu. Boleh saja. Seandainya dua hal tadi, yang pertama pembantu tidak hilang rasa hormatnya, kedua pembantu tidak terganggu pekerjaannya, nah boleh-boleh saja. Nah, cuman biasanya kalau kita sering-sering duduk dengan pembantu, nah dua hal tadi bisa saja terjadi. Biasanya seperti itu. Baik, itu untuk penjelasan la yuhibbu ayyajlisa ma'al akhdami. Kemudian lagi, la yukhbira, tidak mengabarkan, menceritakan, ahadan, akan seseorang, bima, tentang sesuatu, yaqa'u, yang terjadi, fi manzilihi, di rumah. Nah, jangan juga. Jangan kita menceritakan apa-apa yang terjadi di rumah kita, entah masalah kah atau apakah problem di rumah kita, urusan rumah tangga, urusan dengan orang tua, kita ceritakan dengan orang-orang di luar sana. Jangan. Nah, baik itu di zaman sekarang menceritakan secara langsung ke orang-orang maupun menceritakannya di sosial media, sama saja.
itu pun tidak perlu, karena belum tentu orang itu peduli memberikan solusi dan sebagainya, belum tentu. Kecuali aja kita kepada orang-orang misalnya guru kah, atau orang yang memang kita anggap orang tersebut memberikan solusi kepada kita, nah monggo dipersilakan. Itu pun orang-orang tertentu saja yang kita ceritakan, tidak semuanya. Baik, lanjut kita di paragraf yang berikutnya. Wa min 'adatihi, dan dari kebiasaannya Abdullah, ayyanama tidur mubakiran lebih awal, wa yaquma dan bangun, dan Abdullah bangun mubakiran lebih awal, wa ayyuhafidha, dan Abdullah menjaga ala salawatihi, atas salat-salatnya, wa yutali'a, dan mengulangi memutolaah durusahu, akan pelajaran-pelajarannya, wala yal'aba, dan Abdullah tidak bermain illa kecuali fi waqtil la'ibi, di waktu bermain, wa ayasma'a, dan mendengar nasaiha, akan nasihat-nasihat abihi, ayahnya, wa ummihi, dan ibunya. Bidzalika, seperti itulah, yanalu Abdullah mendapatkan ridho walidayhi, ridhonya orang tua, wa ahlihi, dan keluarganya, wa ya'ishu, dan Abdullah hidup ma'hum, bersama mereka, orang tua dan saudara-saudaranya tadi, sa'idan, dalam keadaan bahagia, masruran, dan senang, gembira. Baik, di paragraf ketiga ini adab Abdullah yang mesti kita tiru juga adalah kebiasaannya. Yang pertama itu tidur lebih awal, tidak begadang. Lah, kan ada lagunya Roma Irama loh, begadang jangan begadang apabila tiada artinya. Jadi adabnya yang pertama, tidur lebih awal, supaya yaquma mubakiran, bangun lebih awal, nah bisa sholat subuh, sholat tahajud. Wa ayyuhafidha, dan adab yang bisa kita tiru juga, Abdullah menjaga sholatnya, nah itu perilaku yang kita tiru. Wa yutali'a, dan memutolaah, mengulang-ulang, durusahu, akan pelajarannya, nah pelajaran di sekolah diulang lagi di rumah, dibaca-baca lagi, dipelajari lagi. Bagus nih. 3. Wala yal'aba, dan tidak bermain illa fi waqtil la'ibi, kecuali di jam bermain. Jadi seharusnya kita ya bolehlah bermain boleh-boleh saja, cuman ada waktu-waktunya. Nah, ada waktu-waktunya dan dibatasi supaya kita tidak terlena dengan hiburan-hiburan, permainan-permainan. Nah, jadi silakan bermain tapi di waktu-waktunya saja. Sore kah, berapa jam, sejam, 2 jam, nah batasi waktunya, supaya jangan terlena. Atau khusus hari Minggu kah, nah silakan diatur waktunya supaya tidur tidak begadang, malam tidak begadang, kemudian sholatnya terjaga, kemudian mutolaah, pelajaran masih bisa. Kemudian lagi wa ayasma'a, dan mendengarkan nasaiha bihi wa ummihi, nah nasihat orang tua didengari juga. Nah itu apa perintah orang tua kita dengarkan, apa nasihat orang tua kita dengarkan. Bahkan bukan nasihat orang tua aja lah, saudara-saudara kita, kalau memang nasihat itu benar ya kita dengarkan, kita ikuti. Guru-guru kita mau nasihati ya kita dengarkan juga. Bidzalika yanalu Abdullah, seperti itulah Abdullah mendapatkan ridho walidayhi, ridho kedua orang tuanya. Maka ada hadisnya lah, ridho Allah fi ridhol walidain, ridhonya Allah ada di dalam ridho kedua orang tua. Nah kalau kita dapat ridho walidai, ridho kedua orang tua, dapat juga kita ridho Allah. Amunnya dapat ridho Allah, nah insyaallah mudah kehidupan. Wa ya'ishu, dan Abdullah hidup ma'hum, bersama mereka, sa'idan, dalam keadaan bahagia, masruron, senang gembira. Nah itu aja lah mungkin video kali ini, pembacaan kitab Al-Akhlaqul lil Banin, di bab ke-10 tentang adab Abdullah di rumahnya. Bagaimana perilaku Abdullah di rumahnya? Nah seperti itulah mungkin contoh kisah perilaku yang dapat kita tiru, yang dapat kita praktekkan juga untuk di rumah kita sehari-hari.
bagaimana kita berperilaku dengan orang tua kita, bagaimana kita berperilaku dengan saudara-saudara kita, dan bagaimana kita berperilaku dengan orang lain yang ada di rumah. Nah, begitu mungkin mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat kita praktekkan, ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita tutup video kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.